Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya tadi memasuki komplek gereja Stasi Cibunut ini dan memperhatikan baik-baik, saya kok merasa bahwa di sini terjadi mujizat Pentakosta. Saya memperhatikan anak-anak, ternyata berbeda dibanding sebelumnya. Saya merasa kita harus bersyukur. Ternyata anak-anak kita itu sungguh rendah hati. Semua mau dipimpin oleh Roh Allah. Itulah ciri anak Allah. Tadi di dalam bacaan dikatakan, seorang disebut anak Allah kalau ia mau dipimpin oleh Roh Allah. Mujizat Pentakosta terjadi di tempat ini. Anak-anak semuanya rendah hati, dan karena rendah hati maka mau dipimpin oleh Roh Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah kalau sebelumnya bila anak-anak itu sudah kumpul, seringnya adalah masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Itu yang terjadi sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang itu sudah tidak lagi. Saya masih ingat dulu dalam rangka membantu anak-anak dan juga membantu orang tuanya. Ayo, komplek ini kita jadikan sekolah, tempat di mana anak-anak itu belajar untuk tidak tergantung dengan HP. Maka kalau sudah kumpul, HP-nya jangan dikeluarkan. Itu kesempatan bagi kita untuk saling ngobrol satu sama lain. Dan itu yang saya lihat tadi. Saya merasa inilah mujizat Pentakosta. Inilah mujizat di mana anak-anak karena mereka rendah hati mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ketika mereka bertemu dengan teman-temannya, masing-masing tidak sibuk dengan HP-nya, tetapi ngobrol dengan teman-temannya, ngobrol dengan saudara seimannya. Inilah buah-buah yang sangat nyata. Buah-buah yang sangat nyata bahwa Roh Kudus membimbing anak-anak kita, sehingga anak-anak kita memang lebih mengutamakan ngobrol dengan teman-temannya daripada sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ini kemajuan yang bagus atau tidak? Para bapak dan ibu, ini kemajuan yang bagus atau tidak? Ini kemajuan yang bagus. Kita beri tepuk tangan kepada anak-anak. Tepuk tangan. Kita juga mohon supaya Roh Kudus tetap menyertai, sehingga kebiasaan yang sudah baik ini dilanjutkan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi gereja-gereja lain. Karena sebelum misa, setelah misa, orang berkumpul itu kan terjadi mana-mana. Dan sekarang ini umum, kalau orang berkumpul masing-masing sibuk dengan HP-nya, tapi di sini tidak. Nah, semoga ini bisa terus berlanjut. Toh nggak lama, kan kita di sini nggak nginep toh, nggak nginep ya. Di sini nggak lama, tapi mudah-mudahan kita betul-betul berusaha, karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita mau menjadi anak Allah. Maka kita jadikan tempat ini sebagai sekolah. Sekolah, tempat belajar untuk tidak tergantung pada HP. Saudara sekalian yang terkasih, sekarang ini kalau kita bicara soal HP, tidak sedikit yang terganggu. Tidak sedikit yang terganggu belajarnya, tetapi juga tidak sedikit yang terganggu persaudaraannya.
termasuk juga di keluarga. Maka kita betul-betul mau rendah hati, mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau menjadi anak Allah, mau merelakan diri mukjizat Pentakosta terjadi dalam wujud yang konkret yang dirasakan. Misalnya soal HP. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, mukjizat Pentakosta itu juga bisa terwujud dalam bentuk-bentuk yang lain. Bahwa anak itu di tempat ini tidak ada lagi yang bermain HP, itu hanya salah satu. Tentu saja di kalangan orang-orang yang dewasa juga bisa terjadi. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu menyertai bukan hanya anak-anak, yang dewasa, yang tidak lagi anak-anak itu juga disertai. Kita semua tahu apa yang menjadi kesulitan kita masing-masing. Entah di dalam didik anak, entah di dalam bekerja, entah di dalam bermasyarakat. Namanya orang hidup. Orang hidup itu dimanapun, kapanpun, siapapun pasti tidak pernah luput dari yang namanya kesulitan. Kesulitan hidup selalu ada. Dan kita percaya Roh Kudus bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk yang dewasa. Maka marilah kita seperti anak-anak. Anak-anak stasi ini yang rendah hati. Yang karena rendah hati maka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan memang lalu mukjizat Pentakosta terjadi. Nah, semoga kita orang-orang dewasa seperti anak-anak kita punya sikap rendah hati. Kita rendah hati supaya Roh Kudus sungguh-sungguh beserta dan sungguh-sungguh terjadi karya nyata dari Roh Kudus itu berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Roh Kudus itu memang dijanjikan Yesus untuk bekerja menjadi penolong. Ya. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu memang dimaksudkan untuk bekerja, bukan untuk tidur. Untuk bekerja, untuk menjadi penolong. Menjadi penolong bagi anak-anak, tetapi juga menjadi penolong bagi yang dewasa. Maka kita jangan berkecil hati. Jangan kita juga pelit. Kita sediakan waktu untuk secara khusus menyediakan diri. Tuhan, saya bersujud dengan sikap rendah hati. Saya punya kesulitan ini. Biarlah Roh Kudus bekerja menolong saya berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Roh Kudus untuk semuanya. Tuhan memberkati.